Ini ya kemarin beberapa hari yang lalu ada beberapa teman ya yang menyampaikan permasalahan pembelajaran kepada saya. Ya, masalah apa? Masalahnya hampir mirip-mirip juga di antara mereka itu. Nah, bagaimana saya bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bun? Oh, berarti tadi perlu melakukan supervisi akademik. Saya harus melakukan kunjungan kelas, Ibu. Loh, supervisi akademik kan tidak hanya kunjungan kelas saja, Bu. Ada yang dilaksanakan secara individual, ada juga dilaksanakan secara kelompok, dan itu ada beberapa tekniknya, sehingga Bu Tari tinggal memilih kira-kira teknik yang mana yang cocok dengan permasalahan yang dihadapi di sekolah ini. Kalau melihat permasalahan yang dihadapi itu hampir mirip, hampir sama, bagaimana kalau saya memilih teknik kolaboratif? Bagus, ya. Berarti tinggal memilih teknik yang paling tepat. Bagaimana seandainya Ibu menerapkan teknik sharing of experience? Jadi saling bertukar pikiran untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Saya setuju dan tertarik, Bun, dengan teknik yang Bunda sampaikan. Hanya saja saya belum begitu paham dan mengenal teknik itu. Bagaimana kalau nanti ketika saya melakukan supervisi dengan teknik tersebut, Bunda mendampingi saya? Baik, insya Allah. Terima kasih, Bunda, sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di ruangan ini. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk melaksanakan salah satu tugas saya, yaitu supervisi. Tapi supervisi kali ini akan saya lakukan dengan supervisi kelompok, yaitu menggunakan teknik sharing of experience. Apa pengertiannya itu sharing experience? Itu merupakan salah satu bentuk teknik supervisi di mana nanti kita akan sharing, bertukar pengalaman, berbagi ide dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Caranya bagaimana? Caranya begini Pak Joko, ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan tujuan, merumuskan masalah, curah pendapat, terus nanti akan kita buat simpulan sementara dari kegiatan ini dan juga ada tindak lanjutnya. Begitu Bapak Ibu secara sederhana teknik supervisi yang akan saya laksanakan. Yang sharing pada Pani, monggo. Dari saya, Bu, terima kasih. Permasalahan yang saya hadapi ini ada 3 hal. 1, minat belajar siswa kurang sehingga kurang siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan masalah yang kedua, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, baik itu siswa baik dalam sistem diskusi maupun sistem penjelasan, di sini mengalami adanya kendala ramai, khususnya bagi anak laki-laki. Begitu juga untuk permasalahan yang ketiga yang saya hadapi, yaitu anak laki-laki tidak mengerjakan PR. Bila mengerjakan PR, meniru teman yang sudah mengerjakan atau terutama anak yang pandai. Itu permasalahan dari saya. Permasalahan saya, setiap diskusi, terutama anak laki-laki, itu 1, tidak pernah bertanya. Yang kedua, tidak pernah mau latihan soal-soal yang diberikan. Yang ketiga, jarang atau tidak pernah membawa buku acuan dari sekolah. Itu Bu, permasalahan saya. Itu jika saya selesai menjelaskan suatu materi, itu anak-anak saya beri kesempatan untuk bertanya, tapi mereka tidak bertanya, entah mereka takut atau malu, saya kurang jelas. Namun saya yakin mereka semuanya itu saya kira ada yang belum jelas. Yang kedua, jika dibuat kelompok diskusi di dalam kelas, terutama anak laki-laki, ini kebetulan juga laki-laki, biasanya
mereka tidak ikut berperan aktif dalam suatu diskusi. Mereka juga berbicara dengan teman yang lain, tapi yang dibicarakan itu di luar materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, jika diberi tugas di dalam kelas untuk mengerjakan sesuatu tugas, itu kebetulan juga anak laki-laki, biasanya mereka itu tidak langsung mengerjakan, hanya ngobrol, kemudian menunggu temannya yang rajin atau yang pandai. Setelah mereka selesai, baru mereka yang anak laki-laki tadi minta atau mengambil pekerjaan teman untuk di copy atau ditiru. Demikian, terima kasih. Kita kerucutkan masalah itu dari ketiga guru tadi, maka masalahnya yang muncul adalah masih rendahnya motivasi belajar dari para siswa, khususnya para siswa laki-laki. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mohon bantuan dari rekan-rekan sejawat yang lain untuk memberikan usul, saran, masukan dalam menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Bu. Dalam hal ini barangkali teman-teman perlu ketika menyampaikan konsep pembelajaran terlebih dahulu harus berorientasi pada tujuan yang jelas, sehingga akan tahu apa yang akan dikerjakan dan termotivasi untuk melibatkan diri mengikuti pembelajaran. Yang kedua, juga perlu adanya pendekatan. Pendekatan ini bisa karena tadi ada diskusi, bisa pendekatan cara personal, juga bisa dengan cara kelompok. Saya kira itu, terima kasih Bu. Sebuah saran dari Pak Arsono, saran yang lain? Saya mungkin bisa mengulas. Mungkin ini bisa juga menjadi satu solusi, yaitu bagaimana menggunakan berbagai macam metode dalam pembelajaran itu, ya, dalam bentuk strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga siswa yang tadinya tidak aktif itu kemudian menjadi aktif karena ada perasaan senang, situasinya tidak jenuh gitu. Jadi kan anak lebih aktif mengikuti pembelajaran, yang harapannya adalah nilai anak bisa bagus. Personal, yaitu mencari latar belakang orang tua. Itu saja Bu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Beberapa saran sudah disampaikan. Ini kalau boleh saya simpulkan, saran beberapa teman itu yang pertama itu dengan melakukan orang ketiga, penerapan strategi pembelajaran yang variatif perlu dilaksanakan guru di kelas. Dan yang keempat tadi, yang terakhir, guru juga harus mampu mencari penyebab atau latar belakang permasalahan kenapa siswa berperilaku seperti itu. Atas partisipasi, tensi, saran, dan usulnya, semoga semuanya bisa memberikan manfaat bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Bu Parni, Pak Joko, dan Bu Umi. Saya akhiri kegiatan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kita ketika saya dampingi dalam melaksanakan sharing of experience tadi? Saya senang Bun. Jujur saya belum pernah melaksanakan kegiatan supervisi menggunakan metode seperti ini. Jadi kegiatan tadi merupakan pengalaman baru buat saya. Kemudian ada hal-hal penting apa yang bisa Ibu petik dalam pelaksanaan sharing bersama teman-teman tadi? Itu di luar dugaan saya ya Bun. Jadi teman-teman baik yang punya masalah maupun yang memberikan urun, saran, gagasan, itu ternyata punya semangat yang sama untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Iya, dan tadi saya lihat bagus sekali, semua memang bersemangat. Jadi memang kuncinya itu ada 3 dalam pelaksanaan sharing of experience ini. Yang pertama itu adalah kejujuran. Bagaimana guru bisa mengungkapkan atau menyampaikan masalah yang dialami sesuai dengan apa yang memang betul-betul dialami. Kemudian yang kedua itu keikhlasan.
bagaimana tadi guru-guru memberikan masukan, memberikan saran dan berbagi pengalaman tentunya tentang pengalaman yang sudah mereka alami dalam forum sharing tadi. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting, yaitu konsistensi. Jadi Ibu bersama teman-teman harus konsisten bagaimana melaksanakan konsep yang ada dalam simpulan sharing tadi. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Insya Allah saya akan menindaklanjuti Bunda hasil sharing hari ini dengan cara saya memantau kegiatan Bapak Ibu Guru kelas, juga mengontrol dan juga mungkin memberikan bimbingan apabila ada hal baru yang ditemui oleh teman-teman. Baik, memang betul Bu. Jadi bagaimana ini nanti bisa berjalan dengan baik, itu Ibu perlu membimbing guru-guru untuk Bu melakukan kegiatan di dalam kelas, di ruangan. Itu hendaknya Ibu kontrol bagaimana, apa ada perbedaan dengan sebelum Ibu melakukan sharing of experience tadi dengan setelahnya ini. Selain itu juga hal penting, tolong Ibu nanti bisa mengontrol kemajuan siswa. Mungkin bisa melihat hasil belajarnya. Kalau memang hasilnya bagus, lebih bagus daripada sebelumnya, berarti sharing of experience ini selain bermanfaat untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sekaligus juga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Kalau begitu, terima kasih sekali Bunda untuk semua bimbingan, pendampingan yang telah Bunda berikan buat sekolah kami. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami. Baik, Ibu sama-sama. Semoga ke depan SMP Negeri 2 Pak Keramat semakin maju dan prestasinya anak-anak tentunya semakin meningkat. Alhamdulillah.